Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabarnya semua? Sudah memasuki di bulan yang ketujuh ini. Saya percaya setiap kita merasakan penyertaan Tuhan selama 6 bulan kemarin. Amin. Oke. Jadi Bapak Ibu, di minggu yang tanggal 20 Juli ini begitu ya. Hari ini kurang lebih 40 menit ke depan kita mau belajar firman Tuhan. Suatu firman Tuhan yang mengajarkan saya lebih dulu aja begitu ya. Saya mau bagikan untuk setiap kita biar kita bisa sama-sama mengerti dan memahami apa yang menjadi pesan Tuhan untuk setiap kita di minggu ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu suka dengan sebuah tema khotbah, saya berikan tema khotbah hari ini adalah tentang Jericho atau adalah tentang Yeriko. Sama-sama katakan Yeriko. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, mungkin Bapak Ibu yang suka baca Alkitab atau Bapak Ibu suka tentang cerita tentang Musa dan tentang Yosua begitu ya. Jadi orang Israel dari perbudakan dia harus keluar sesuai dengan janjinya Tuhan gitu ya, keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan, kan kurang lebih begitu Bapak Ibu ya. Tapi di dalam perjalanan Yosua, awalnya Musa yang memimpin bangsa Israel, kemudian diserahkan kepemimpinannya di tangan Yosua. Dan kemudian waktu Yosua pertama kali keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah Kanaan, begitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu akan ingat tentang cerita di Yosua pasal yang ketiga begitu ya. Ada namanya menyeberangi sungai Yordan, ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi peristiwa yang pertama adalah untuk keluar, untuk sampai ke tanah perjanjian, Yosua harus menyeberangi sungai Yordan yang penuh dengan tantangan itu begitu ya. Tuhan sertai, Tuhan kasih tahu caranya bagaimana Yosua dan bangsa Israel bisa menyeberangi sungai Yordan begitu ya. Nah, waktu Yosua mau masuk ke tanah Kanaan, dia harus melewati satu tembok. Satu kota yang begitu besar temboknya adalah Yeriko Bapak Ibu. Jadi belum sampai masuk, tapi ini adalah pintu untuk Yosua dan bangsa Israel menerima penggenapan janji Tuhan begitu ya. Dan ternyata di tengah perjalanan tersebut Yosua beserta dengan bangsa Israel harus ketemu sama sebuah kota gitu ya, di dalamnya ada kota Kanaan tentunya begitu ya. Ada yang namanya adalah tembok Yeriko yang begitu besar Bapak Ibu. Tembok Yeriko besarnya berapa besar sih begitu ya? Ya sebenarnya enggak segede tembok besar Cina begitu ya, tentunya enggak. Tapi dari ahli teologi, ahli-ahli historis yang menyimpulkan dan berdiskusi kurang lebih begitu ya. Tembok Yeriko itu tingginya 11 sampai 15 meter. Jadi untuk ukuran sebuah tembok kota, itu temboknya kota ya Bapak Ibu ya. Bukan cuma gerbang. Ini adalah tembok untuk sebuah kota begitu. Kurang lebih 11 sampai 15 meter. Kalau suruh Pak Kurniawan yang bangun ya lumayan makan waktu lah begitu ya. Apalagi berarti kan harus berkilo-kilometer membangun tembok sebesar itu. Kurang lebih 15 meter. Nah tembok itu digunakan sama kota Yeriko ini gitu ya. Tembok Yeriko ini itu fungsinya pasti banyak betul ya. Pertama pasti pertahanan betul ya. Dari musuh-musuh begitu kan. Yang kedua itu adalah sebagai nilai apa ya sebutannya ya, nilai dipandang orang tuh kota itu megah dan baik. Kebayang ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya untuk pertahanannya, tapi biar dipandang sama orang bahwa kota ini adalah kota yang punya martabat. Kurang lebih begitu. Sehingga temboknya harus tinggi, harus tebal. Bahkan dibilang di tembok Yeriko itu, peneliti-peneliti bilang tembok Yeriko itu 2 lapis tembok, bukan 1 lapis tembok. Jadi satu lapisnya memang agak lebih rendah, lapis yang paling tingginya sampai 15 meter. Artinya memang ada sebuah pertahanan begitu. Yang menarik waktu saya baca ini, setuju gak Pak, Bu? Saya berpikir begini, kenapa sih ya kesusahannya Yosua dan bangsa Israel gak habis-habis? Iya gak? Pernah mikir itu gak? Memang Tuhan sertai semuanya, tapi Tuhan gak berhenti berikan rintangan-rintangan itu. Baru beres ngelewatin sungai Yordan yang hampir dibunuh sama bangsa Amori, suku segala macam, baru beres, baru dia bilang terima kasih ya Tuhan ini perjalanan yang baik gitu ya, Tuhan sertai, tiba-tiba mau masuk
tanah perjanjian dihadapkan sama satu tembok yang sangat-sangat besar. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, sepakatkah sama saya? Semakin kita mendekati janji Tuhan, temboknya akan semakin besar. Karena iblis gak akan tinggal diam. Semakin kita tahu kita semakin menuju kepada panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan merasakan tembok yang di depan kita akan semakin besar. Itu yang terjadi sama bangsa Israel dan Yosua. Dia tahu waktu dia menuju ke tanah perjanjian itu bukan artinya gak ada masalah, bukan. Tapi masalah makin besar karena iblis gak akan tinggal diam. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya mau ajak kita baca sama-sama, next. Di Yosua pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Nah, di sini perikopnya bicara tentang jatuhnya Yeriko. Kita tahu ujung-ujungnya memang Tuhan sertai, betul ya. Tapi ada proses demi proses yang dilakukan sama Yosua dan bangsa Israel. Dikatakan dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Sama-sama katakan telah menutup. Kalau telah menutup itu berarti by design orang-orang yang ada di Yeriko tersebut menutup. Betul ya Bapak Ibu ya? Dengan secara sadar, begitu kan? Nah, dikatakan telah tertutup kota itu karena siapa? Karena orang Israel. Nah, dari literasi analisa bacaan ini itu ada dua pendapat. Begitu ya, ini saya sampaikan sama Bapak Ibu. Yang pertama bahwa betul orang di sana menutup pintu gerbangnya karena di Yosua pasal 1, pasal yang kedua itu terlihat orang Yeriko itu agak takut sama orang Israel. Karena dia udah mulai lihat, kok nih orang Israel yang dari tanah perbudakan tuh sepertinya disertai Tuhan banget gitu loh. Jadi dia udah mulai ketar-ketir. Itu ada yang bilang seperti itu. Alasan kenapa bahwa Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Tapi saya percaya ada alasan yang kedua bahwa itu adalah rencana Tuhan. Terlepas itu maunya Yeriko tutup pintu gerbang karena orang Israel. Saya mau bilang ditulis di dalam kitab ini bahwa telah tertutup kota itu karena orang Israel. Jadi kita bisa pahami bahwa rintangan ini, pintu tembok yang tertutup ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Yosua dan bangsa Israel. Bukan Tuhan gak sayang, halo? Sepakat gak sama saya Tuhan sayang banget sama orang Israel? Tuhan sayang banget sama Yosua, tapi Tuhan izinkan orang-orang Yeriko itu menutup gerbang dengan sangat tingginya tembok itu karena orang Israel akan datang dan Tuhan mau menunjukkan kuasanya dalam kehidupan orang Israel. Iya dong? Artinya ada satu hal yang perlu kita pahami dulu di ayat yang pertama, bahwa jangan-jangan tembok-tembok yang ada dalam kehidupan kita hari-hari ini, yang kita rasa tinggi banget dalam kehidupan kita, berkali-kali lipat daripada kemampuan kita, jangan-jangan memang Tuhan yang desain. Syaratnya, kalau saya selalu bilang begini, selama kita bersandar sama Tuhan, kita taat sama Tuhan, lakukan firman Tuhan, segala masalah itu Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita, beserta dengan solusinya. Jangan kebodohan kita, betul ya? Kalau kebodohan kita itu adalah kebodohan yang berencana, bikin malapetaka. Tapi kalau kita taat sama Tuhan, saya mau bilang jangan-jangan sama seperti orang Israel di ayat ini, bahwa Tuhan yang memberikan tembok itu dan Tuhan yang memang memerintahkan untuk menutup tembok Yeriko itu. Yang mengerti katakan amin. Di ayat yang kedua dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Nah saya suka cerita Musa dan cerita Yosua, kenapa? Karena Tuhan langsung ngomong. Tuhan sendiri yang ngomong, bukan lewat nabi-nabinya, enggak. Tapi Tuhan sendiri ngomong sama Yosua, dikatakan apa? Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Satu ayat ini ada satu kata bahwa ketahuilah, satu kalimat maaf, aku serahkan ke tanganmu. Artinya Bapak Ibu ya, kalau di dalam terjemahan aslinya, bahkan di dalam bahasa Inggrisnya, kalimat ini tuh akan lebih jelas. Karena memakai kata kerjanya itu sudah berlalu, artinya sudah terjadi. Saya ulangi ya. Artinya waktu Tuhan bilang ketahuilah aku serahkan, itu bukan akan menyerahkan. Tapi sudah diserahkan.
Artinya ada satu janji Tuhan yang jelas kepada Yosua, yang Yosua di mana dia harus percaya bahwa ternyata walaupun dia masih di luar tembok, walaupun dia masih lihat temboknya tinggi, walaupun dia lihat mustahil bangsa Israel dengan begitu banyaknya bisa masuk ke dalam situ, tapi Yosua harus punya kepercayaan yang besar bahwa Tuhan sudah serahkan semuanya itu. Nah, banyak dari kita orang-orang Kristen, Tuhan bilang ada janji Tuhan yang banyak, kita baca Alkitab tiap hari dan kita lihat banyak janji Tuhan. Pertanyaannya benar gak kita percaya? Seringkali kita bilang begini, oh itu mah buat orang lain bukan buat saya. Oh itu mah buat orang yang begini bukan buat saya. Tapi saya mau bilang di sini sangat jelas ayatnya bahwa Tuhan sudah lakukan, sudah serahkan walaupun itu belum terjadi. Nah nanti kita mau belajar. Apa kuncinya untuk menggenapi itu semua? Kan Tuhan udah serahkan begitu ya. Nah di ayat yang ketiga dibilang begini. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendarai kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Jadi perintah yang pertama yang Tuhan bilang, suruh Yosua dan bangsa Israel lakukan. Dia harus keliling kota itu, semua prajurit harus mengendarai kota itu sekali saja. Jadi tiap hari keliling sekali Bapak Ibu ya. Selama berapa hari? 6 hari. Itu yang diminta. Di ayat yang keempat dibilang seperti ini. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Jadi jelas 6 hari kali 1 kali begitu kan. Tapi di hari yang terakhir dia harus keliling sebanyak berapa? 7 kali. Jadi total Yosua dan bangsa Israel keliling tembok Yeriko berapa kali Bapak Ibu? 13 kali. Nah ini jangan sampai terkecoh ya. Gitu ya. Kadang berapa kali Yosua mengelilingi tembok? 7 kali enggak. Totalnya ada 13 kali dia kelilingin tembok Yeriko. Di ayat yang kelima dikatakan, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan nyaring, sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Jadi Bapak Ibu bayangkan jadi Yosua ya. Dan Bapak Ibu bayangkan jadi bangsa Israel. Waktu Tuhan ngomong kayak begini, ini kayak mustahil bin mustahil enggak? Masa gara-gara suara sangkakala, tiba-tiba tuh tembok runtuh? Kan gak mungkin, betul enggak? Nah di sini Yosua diuji. Bangsa Israel diuji, apakah percaya sama janji Tuhan atau enggak? Nah hari ini saya mau bahas kurang lebih, kalau waktunya cukup ada 3 hal. Yang menjadi kunci tembok Yeriko itu bisa runtuh. Bukan hanya sekedar janji Tuhan. Ada hal yang Yosua dan bangsa Israel lakukan untuk menjemput mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Waktu saya siapkan khotbah ini, udah 2 minggu yang lalu Pak, Bu. Gitu ya. Saya dapat rema firman Tuhan ini dari 2 minggu yang lalu, begitu ya. Pak Totong sempat telepon Pak Michael dan telepon saya gitu ya. Yang waktu minggu lalu Pak Totong khotbah, betul ya. Pak Totong bilang, ntar siap-siap ya gitu ya kalau Pak Totong kurang sehat. Jadi saya siapkan, Pak Michael siapkan. Nah, jadi waktu saya siapkan firman Tuhan ini, saya nggak ada koordinasi sama Pak Totong, sama Pak Michael juga. Tapi satu hal yang menarik bahwa apa yang Tuhan taruh remanya itu sama. Dari Pak Totong, dari Pak Michael dan saya. Kunci yang pertama, Bapak Ibu ya, kunci yang pertama. Untuk kita bisa merobohkan tembok Yeriko bersama dengan Tuhan, itu adalah taat. Sama-sama katakan taat. Ini jadi poin yang penting, walaupun Bapak Ibu udah dengar waktu kemarin, tapi saya mau bilang taat itu penting, betul nggak? Kalau kemarin kan gembala kita membahas tentang taat itu maksudnya apa begitu kan? Dikatakan Tuhan berfirman, aku percaya dan melakukan, betul ya Bapak Ibu ya? Itu T yang pertama, Tuhan berfirman. A-nya apa? Aku percaya dan melakukannya.
A yang kedua, aku melakukan yang aku bisa lakukan. T yang terakhir apa? Tuhan, lakukan yang aku tidak bisa lakukan. Saya sangat setuju dengan hal itu Bapak Ibu ya. Kita banyak belajar tentang ketaatan. Tapi hari ini saya mau bilang bahwa satu kunci utama yang membuka dan merobohkan tembok Yeriko itu adalah ketaatan. Nggak ada yang lain. Percaya itu Bapak Ibu? Di ayat yang ke-6 bilang seperti ini. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Ingat ayat yang tadi kita baca sebelumnya, itu perintah Tuhan kepada Yosua. Bukti Yosua taat sama Tuhan itu adalah melakukannya, nggak ada yang lain. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa bukti ketaatan itu bukan waktu Bapak Ibu teriak dengan kencang amin, bukan. Halo? Waktu bukti ketaatan Bapak Ibu itu bukan hanya sekedar waktu Bapak Ibu catat di dalam kertasmu firman Tuhan hari ini, itu bukan bukti ketaatan. Bukti ketaatanmu adalah waktu kita dengar firman Tuhan dan kita lakukan, itu namanya bukti ketaatan. Dan di ayat yang ke-6 dengan sangat jelas bahwa Yosua itu benar-benar taat sama apa yang Tuhan kasih tahu sama Yosua. Taat itu adalah pekerjaan seumur hidup yang harus kita lakukan dan kita pelihara sampai Tuhan Yesus jemput kita kedua kali. Setuju gak Pak, Bu? Hari ini saya bisa bilang mungkin dengan kalau saya sombong dan saya pede saya bilang ini. Saya tuh orang yang taat sama Tuhan. Saya hamba Tuhan yang taat sama Tuhan. Apakah besok iya? Artinya besok juga kita harus mengusahakan kita tetap taat. Setuju gak Pak, Bu? Artinya ketaatan itu adalah pekerjaan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Tapi itu yang menuntun kita untuk kita mengerti janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan Yosua dan bangsa Israel. Hal yang pertama yang harus dia lakukan adalah dia harus taat. Catat ini baik-baik saya mau bilang. Ketaatan itu mendahului mujizat. Setuju gak Pak, Bu? Ketaatan itu yang mendahului mujizat. Waktu kita terima janji Tuhan, kita bilang mujizat itu nyata dalam kehidupan kita. Yang mendahului itu semua adalah ketaatan kita semua. Setujukah Bapak Ibu, Tuhan masih memang menciptakan dan mengadakan pintu-pintu yang tertutup dalam kehidupan kita? Saya ulang nih ya, ini harus dipikir. Setujukah Bapak Ibu, Tuhan sampai dengan hari ini memang masih memberikan ada pintu-pintu yang tertutup dalam kehidupan kita? Masih ada pergumulan, betul? Masih ada mungkin sakit penyakit kita, mungkin usaha kita masih ada pergumulan, yang bisnis masih ada pergumulan, yang udah kerja puluhan tahun tapi gak dapat promosi itu pergumulan, kan gitu. Masih ada yang Tuhan izinkan tertutup. Sama seperti waktu Tuhan izinkan bangsa Israel, Yerikonya harus tertutup, temboknya harus tinggi. Tapi saya mau bilang, ada pintu-pintu yang tertutup itu, jangan-jangan kuncinya cuma satu, yaitu adalah ketaatan. Jangan-jangan selama ini pintu itu masih tertutup karena kita belum taat. Jangan-jangan pintu itu memang masih belum terbuka, masih sangat tinggi karena maaf mungkin Tuhan belum menemukan kita taat di hadapan Tuhan. Taat itu susah apa susah banget Pak, Bu? Bagi saya susah banget. Karena kadang apa yang Tuhan suruh itu suka gak masuk akal dalam kehidupan kita. Apakah when God doesn't make sense kita tetap lakukan hal itu? Ketika Tuhan gak masuk akal dalam kehidupan kita, apakah kita masih mau lakukan itu? Apakah waktu Tuhan suruh kita berjalan, padahal kita gak lihat jalan yang bagus, apakah kita mau berjalan? Apakah waktu Tuhan suruh kita menabur di tengah kekeringan dompet kita, apakah kita masih mau menabur? Itu bicara tentang ketaatan. Apakah waktu Tuhan suruh kita tetap bersyukur, di tengah tidak ada satu hal pun yang bisa disyukuri, apakah kita masih bersyukur? Kan gitu. Itu bicara tentang ketaatan. Ibu-ibu, apakah engkau masih mengasihi suamimu walaupun suamimu dilihat gak ada bagus-bagusnya? Kok amin? Jangan amin dong. Yang bapak-bapak, apakah engkau masih mengasihi istrimu walaupun istrimu bawelnya lebih daripada yang lain? Waduh, amin. Nggak ya, ini bukan berbalas-balas ya. Tapi saya mau bilang Pak, Bu, semuanya itu perlu dilakukan dengan ketaatan, setuju nggak?
Waktu Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, itulah pelajaran untuk setiap kita. Next slide. Taat itu saya tulis, simpelnya adalah begini Pak, Bu. Taat itu adalah setuju dengan apa kata Tuhan. Nggak ada protes. Nah itu yang susah. Bisa nggak waktu Tuhan suruh kita lakukan apapun, kita bilang, siap Tuhan, saya lakukan. Di dalam firman Tuhan ini Pak, Bu, Yosua nggak ada protesnya sama sekali. Setuju nggak? Dia nggak nanya apapun loh. Saya tahu kenapa dia nggak nanya. Karena dia sudah mengalami penyertaan Tuhan di Sungai Yordan. Ingat nggak Sungai Yordan tiba-tiba kebelah? Yosua nggak minta dibelah Sungai Yordannya. Tuhan belah Sungai Yordannya biar orang Israel bisa jalan dengan cepat. Karena dia sudah mengalami itu, dia tahu gini. Ternyata yang cuma bisa diandelin itu Tuhan. Saya tahu waktu Yosua di Sungai Yordan, satu perikop sebelum ini gitu kan ceritanya, maksudnya satu kisah tentang sebelum dia nyampe di Yeriko, waktu dia di Sungai Yordan, mungkin dia juga gak kepikiran itu sungai akan kebelah kan gitu. Yang Tuhan bilang apa? Biar tabut itu jalan di depan, sama di Sungai Yordan juga gitu. Tabut jalan di depan, jalan aja kata Tuhan. Yosua gak pernah kepikiran waktu di Sungai Yordan itu akan kebelah. Dia gak tahu kalau tiba-tiba ada tol jor juga dia gak tahu. Tapi yang penting Tuhan suruh dia jalan kan gitu. Sama halnya dengan kisah di tembok Yeriko ini. Ketaatan Yosua itu yang menjadi kunci membuka gerbang dan tembok Yeriko itu runtuh. Karena dia tahu begini, gue gak peduli dah tiba-tiba ada lift kayak kan gitu kan. Dia gak peduli itu robohnya tiba-tiba ada alat berat datang 1000 piece kan dia juga gak peduli. Yang dia tahu apapun yang Tuhan suruh dia lakukan kan itu. Ketaatan di sini Pak, Bu, terlukiskan di dalam ayat yang bicara tentang tabut Tuhan itu jalan duluan. Tabut Tuhan itu bicara tentang hadirat Tuhan. Tabut Tuhan itu bicara tentang pengurapan, setuju nggak? Tabut Tuhan itu bicara tentang bagaimana Tuhan yang menuntun kehidupan orang Israel. Yang jalan duluan harus tabutnya. Pertanyaannya begini. Memang untuk taat itu susah. Yang lebih susah adalah begini. Waktu kita nggak deket sama Tuhan, kita disuruh taat, itu susah. Saya ulang ya. Kalau kita deket sama Tuhan, disuruh taat itu mudah. Karena kita dekat sama Tuhan. Yang paling susah adalah waktu kita nggak deket, nggak punya relationship, kita disuruh taat sama Tuhan. Makanya untuk kita belajar taat, kita harus lihat tabut perjanjian itu. Kita harus dekat, kita harus punya relationship yang benar-benar baik di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Itu poin yang pertama, bicara tentang ketaatan. Saya percaya Tuhan tuh menguji kehidupan kita sampai hari ini, termasuk saya bicara tentang ketaatan. Ada banyak pintu-pintu mungkin yang masih besar yang belum kita hancurkan bersama dengan Tuhan. Kuncinya itu cuma ketaatan. Coba renungkan Pak, Bu. Siapa tahu apa pergumulan kita hari-hari ini, itu karena kita belum taat. Bagi saya sendiri taat itu susah, tapi ketika kita taat, pasti Tuhan yang bukakan semuanya. Yang mengerti katakan amin. Poin yang kedua, taat. Orang Israel saat itu dan Yosua bukan cuma disuruh untuk taat. Tapi yang poin kedua adalah disuruh diam. Sama-sama katakan diam. Ini makin susah. Kadang-kadang kan gini ya. Kita bilang ya Tuhan yang suruh lah. Tapi ngedumel kanan kiri kan gitu ya. Ini Tuhan yang nyuruh gua menabur nih. Ya udahlah ikutin aja lah Tuhan maunya apa. Tapi harusnya dia berkati gua sih. Harusnya gini sih. Enggak. Yang ini Yosua disuruh diam loh sama Tuhan. Tuhan yang suruh diam. Jadi lakukan, dikatakan di ayat yang ke-10 dibilang begini. Ayat yang ke-10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Jadi benar-benar disuruh diam. Dikatakan apa? Sepatah kata pun. Janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu. Bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Jadi perintah yang jelas, yang spesifik adalah apa? Tuhan suruh Yosua dan bangsa Israel buat diam. Waktu saya berpikir ayat ini bahwa begini ya. Bukankah kita orang Kristen itu harusnya terus excited dan terus mengerjakan apa yang Tuhan suruh kita lakukan kan gitu ya. Bukankah kita harusnya tuh gak bisa diem buat Tuhan gitu loh. Harusnya tuh kita terus
tanya Tuhan, ngomong sama Tuhan dan macam-macam gitu ya. Tapi satu hal rema Tuhan yang Tuhan kasih waktu saya mempersiapkan ini. Setuju nggak Pak, Bu? Kita itu harus diam kadang-kadang. Karena kalau kita nggak diam, kita nggak bisa berpikir, kita nggak bisa mendengar dan kita nggak bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Iya loh. Terkadang orang Kristen saking excitednya nggak pernah diem. Dia doa terus, dia teriak sama Tuhan terus, dia ngomong terus sampai lupa bagaimana cara mendengar suara Tuhan. Saya itu kan punya anak ya Pak, Bu, umur 4,5 tahun begitu ya. Namanya Zack. Nah Zack ini udah kelihatan dari kecil keturunan saya. Kalau ngomong gak bisa berhenti gitu ya. Jadi sangat talkatif gitu ya. Dia bukan bawel tapi dia sangat aktif berbicara. Ini pembelaan bapaknya ya. Jadi kemanapun dia akan ngomong terus begitu ya. Kalau pagi saya antar dia sekolah gitu ya di mobil, dia ngomong gak berhenti. Apapun dia ngomongin, mimpi dia begitu ya. Dia ngomong nanti dia pulang minta dibeliin apa, semuanya dia ceritain. Jadi gak berhenti sampai nanti dia kelupaan pakai sepatu di mobil, udah nyampe sekolah dia ribet sendiri gitu ya. Jadi dia ngomong terus begitu. Kalau pulang sekolah juga begitu, saya jemput dia cerita di sekolah kenapa, temennya yang nangis yang mana, siapa yang pukul siapa. Pokoknya semua diceritain dari awal sampai akhir, sampai nyampe rumah dia masih cerita. Nanti dia ketemu istri saya, dia cerita lagi ulang yang sama. Jadi dia ngomong terus begitu. Kadang-kadang tuh saya suka bilang sama Felis begitu ya. Saya bilang sama Felis gini, si Zack kalau ngomong tuh gak berhenti-berhenti ya, capek saya dengernya gitu. Walaupun awal-awal kan lucu kalau belajar ngomong ya, tapi ini ngomong gak berhenti-berhenti. Lagi makan ngomong terus, lagi apa ngomong. Dia diem kalau dia udah tidur doang, beneran. Jadi saya pikir-pikir saya begini, bener ya si Zack ini diemnya kalau tidur doang loh gitu. Nah terkadang Bapak Ibu, kalau saya mau ngomong sama Zack, itu susah. Karena yang lebih banyak ngomong dia yang ngerocos terus ngomong. Kalau saya bilang gini, ayo kita mau jalan ke Puri ya gitu ya. Misalkan mau pergi ke mall ke Puri ya. Kita mau begini, belum saya ngomong mau ngapain di Puri, dia yang udah punya agenda sendiri. Nanti di Puri makan apa ya, makan hokben ya Pak ya, makan ini ya Pi, ntar aku mau main ini ya segala macam. Dia ngomong terus sampai saya gak pernah bisa ngomong. Kadang-kadang saya capek ya. Ternyata waktu saya kecil jangan-jangan kayak gitu juga ya. Papa saya capek juga ya. Ngomong terus. Udah gitu saya berpikir begini. Cara saya biar dia dengar omongan saya, dia harus diam dulu. Iya enggak? Dia harus berpikir dulu dan dia harus diam. Dia harus fokus untuk tahu apa maunya saya. Kadang-kadang saya suka bilang gini, Zack boleh gak diem dulu? Dia masih ngoceh, iya diem dulu. Papi mau ngomong, mami mau ngomong. Waktu dia diem, mata dia fokus, telinga dia terbuka, baru saya ngomong. Betul gak? Baru nangkep gak? Nangkep. Kadang-kadang kalau dia gak diem dan saya ngomong, dia gak tahu saya ngomong loh. Dia anggap radio rusak aja. Ntar kalau tiba-tiba dia lupa gitu ya, misalkan dia lupa bawa botol minum dia, saya udah bilang gini, kan tadi papi udah bilang jangan lupa bawa botol minum. Udah gitu dia bilang, kapan ngomongnya gitu loh. Sampai saya cek CCTV, saya bilang nih ngomongnya ini nih. Sering kali setuju gak Pak, Bu? Dalam kehidupan kita sama seperti anak kecil yang suka sibuk sendiri dan kita suka lupa bahwa diam itu penting dalam kehidupan kita. Diam itu tuh maksudnya ngapain sih? Coba next slide. Yang pertama diam itu adalah begini. Tanda bukti orang percaya dengan totalitas kepada Tuhan. Setuju gak? Orang yang diam itu percaya banget sama Tuhan. Karena dia tahu janji Tuhan pasti terjadi. Tanpa dia harus ngoceh-ngoceh, tanpa dia harus ngedumel, tanpa dia maaf ya harus curhat kanan kiri gak jelas begitu. Tapi dia tahu waktu di dalam kediaman dia Tuhan bekerja. Waktu Tuhan diam Tuhan yang ngomong. Waktu dia diam Tuhan yang bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah diam itu tidak pernah meragukan Tuhan. Setuju gak Pak, Bu? Artinya gak pernah komplain keluar dari mulut kita. Even gak nanya. Kita diam artinya kita siap. Iya gak? Kalau tiba-tiba misalkan habis pulang ibadah ini, saya lapar dan Pak Didi langsung bilang sama saya begini, Gamah kita ketemu ya di Gyukaku katanya. Tanda saya percaya itu saya cuma diam doang. Iya gak? Siap, diam. Pokoknya ketemu di sana.
Saya nggak perlu nanya Pak Didi punya duit apa enggak, betul nggak? Iya dong. Karena saya percaya totalitas sama dia, bahwa dia sediakan semuanya. Saya nggak perlu ragu dia datang apa enggak, betul nggak? Saya nggak perlu ragu dia nipu saya apa enggak. Karena saya percaya totalitas. Nah, orang yang diam itu bisa menunjukkan bahwa dia tidak pernah meragukan Tuhan. Dia percaya 100% sama Tuhan. Saya boleh undang pemain keyboard dulu maju ke depan. Kemudian diam itu halnya adalah tidak mengeluh. Sama-sama katakan tidak mengeluh. Kita bisa bilang kita terus bersyukur sama Tuhan. Enggak selalu waktu kita ngomong. Setuju gak Pak, Bu? Nah ini pelajaran yang baru. Saya mau bilang gini. Orang yang diam itu bisa jadi salah satu bentuk bersyukur sama Tuhan. Karena gak pernah ngeluh. Penting loh apa yang keluar dari mulut kita. Waktu Tuhan izinkan kita tetap diam dalam hadirat Tuhan. Waktu kita diam dipimpin sama tabut. Waktu kita diam walaupun rasanya gak jelas. Itu bentuk ketaatan yang sungguh-sungguh luar biasa. Ya enggak? Waktu mereka diam Pak 6 hari loh. Kita aja ngedengerin khotbah 30 menit udah gak bisa diem. Iya enggak? Ini kan firman Tuhan, setuju enggak? Kita sibuk ngurusin Shopee kita, kadang-kadang lagi ibadah. Ini tandanya gak bisa diem. Tuhan lagi ngomong aja kita sibuk sama sendiri. Kita buka GrabFood, nanti siang mau makan apa. Ya kan? Segala macam kita lakukan dan kita lupa untuk diam. Nah, Bapak Ibu, diam itu bagi saya pribadi saya baru belajar akhir-akhir ini. Ada hal-hal yang dimana kita perlu diam untuk kita mendengarkan dengan jelas apa maunya Tuhan. Orang yang gak bisa diam itu kadang-kadang gerasak gerusuk, betul gak? Baru denger samar-samar langsung hajar. Kadang-kadang kita butuh diam. Tahun lalu Bapak Ibu ya, saya sempat kesaksian tapi sedikit ya. Tahun lalu itu tahun dimana bagi saya ada banyak hari Sabat yang Tuhan siapkan buat saya. Disuruhnya diem. Kan hari Sabat harus diem ya. Gak boleh ngapa-ngapain. Kenapa ada budaya hari Sabat sampai dengan hari ini? Orang-orang Yahudi di sana lakukan hari Sabat. Mereka gak boleh ngapa-ngapain. Fungsi tujuan utamanya apa? Buat mereka merenung apa yang mereka sudah lakukan 6 hari kemarin, betul kan? Yang kedua adalah untuk mereka mengetahui, berpikir apa nih sebenarnya yang perlu dilakukan buat besoknya lagi, kan gitu. Orang Israel kan hukum Tauratnya banyak banget ya Pak, Bu. Mereka gak boleh mencet lift loh. Lagi hari Sabat. Pertanyaannya gimana? Itu lift berhenti tiap lantai. Kalau dia tinggal di apartemen 30 Bapak Ibu ya. Nah siap-siap itu nungguin satu-satu kebuka. Dia cuma boleh diem doang. Gak boleh ngikut rambut. Betul? Gak boleh buka iketan. Nah jadi kalau hari Sabat mau makan kerupuk, dari kemarin harus dibuka tuh plastik. Iya bener dong, gak boleh buka ikatan. Iya gak? Jadi banyak hal yang mereka lakukan tuh harus diem. Nah tahun lalu Pak, Bu, saya ngambil doa puasa lumayan lama. Total saya doa puasa 3 bulan. Sama istri. Ya adalah sekali-sekali bolong kalau lagi pengen makan bakmi pagi-pagi gitu ya. Tapi banyak doa puasa, kenapa? Karena saya berusaha buat diam dan mendengarkan apa maunya Tuhan. Diam itu enak gak? Nunggu enak gak? Nunggu Tuhan ngomong waktu kita diam gini. Tuhan ngomong, Tuhan ngomong. 3 bulan Tuhan gak ngomong-ngomong loh. Kan enaknya tiba-tiba langsung ngomong kan? Tapi terlepas dari proses 3 bulan itu, Tuhan bukan hanya ajarkan saya buat denger Tuhan. Tapi Tuhan ajarkan tentang ketaatan dan diam percaya sama Tuhan. Itu loh. Waktu kita diam itu kan kita percaya sama Tuhan. Gak tahu apa yang mau dikerjain. Misalkan gitu ya. Tuhan harus ngapain nih? Harus buka usaha apa nih? Harus kerja apa nih? Tapi Tuhan tetap suruh diem. Itu proses gak? Proses. Tadi saya bilang, ketaatan dan diam itu adalah bentuk kita percaya sama Tuhan. Benar percaya gak Bapak Ibu sama Tuhan? Kita mau nyanyikan sebuah lagu Bapak Ibu ya. Minggu lalu sempat dinyanyiin.
Boleh dibantu dari pertama? Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi katakan aku percaya. Aku percaya Berkat-Mu berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saya percaya mungkin isi hati Yosua sama bangsa Israel itu lagu ini, betul gak Pak, Bu? Walaupun ada lembah kelam, walaupun dia tahu itu tembok tingginya tinggi banget, walaupun dia tahu rasanya mustahil, walaupun dia udah tahu begini Pak, Bu, capek. Udah 40 tahun lebih gak nyampe-nyampe tanah perjanjian, tapi waktu dia nyanyi ini, itu adalah bentuk dia percaya. Mungkin waktu Yosua dan bangsa Israel diam 6 hari. Nggak ngomong sepatah kata apapun waktu dia mengitari tembok Yeriko itu. Ya kan cuma ada satu perasaan di hati. Ya Tuhan aku percaya aja lah begitu. Walaupun nggak masuk akal, walaupun bingung, walaupun kata orang udah bohwat, bokangguan, bocuan. Tapi pokoknya aku tetap percaya sama Tuhan kan gitu. Saya percaya. Coba Bapak Ibu kalau kita belum dengar suara Tuhan kita coba diam. Diam itu bukan arti gak ngomong suami istri diam-diaman, bukan itu ya. Diam itu waktu Bapak Ibu ambil waktu doamu lebih banyak. Kau baca Alkitab lebih banyak. Artinya engkau sedang mengizinkan bukan aku yang ngomong sama Tuhan tapi biarkan Tuhan yang ngomong sama aku. Yang mau katakan amin. Nah yang terakhir, ini slide yang terakhir. Saya mau tutup dalam waktu 5 menit. Yang terakhir adalah ada momen di ayat yang ke-16 dikatakan seperti ini. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Ada waktu diam, ada waktu buat bersorak. Itu yang jelas Tuhan katakan dari ayat-ayat yang pertama tadi kita baca, betul nggak? Ketika nanti dengar ada sangkakala itu bunyi, engkau bersorak-sorai dan maju ke depan. Saya mau bilang selain ketaatan dan ada momen waktu kita diam, ada momen waktu kita bersorak-sorai. Setuju gak Pak, Bu? Bersorak-sorai itu adalah bicara tentang bagaimana kita bersyukur sama Tuhan juga. Dan bagaimana kita mengatakan kata-kata yang positif karena mulut kita berkuasa. Bersorak-sorai itu waktu kita bilang Tuhan Kau Allah yang menyembuhkan walaupun Bapak Ibu belum sembuh hari itu. Ya enggak? Ada kata-kata afirmasi yang Kau katakan karena mulutmu itu berkuasa. Tuhan ajarkan sama bangsa Israel untuk memperkatakan bersorak-sorai kemenangannya walaupun saat itu dia belum menang. Halo? Orang Israel juga mungkin dia agak bingung mungkin. Kenapa aku harus bersorak-sorai? Kenapa aku harus begini? Kenapa aku harus begitu gitu kan? Ada sorak-sorai yang sangat spesifik yang Tuhan suruh bangsa Israel lakukan. Saya di rumah ada sangkakalanya Bapak Ibu ya. Jadi ini kalau sangkakala yang panjang itu bukan tanduk domba. Nah ini yang beneran tanduk domba. Ya
Kan kalau yang panjang bukan tanduk domba ya. Nggak ada domba tanduknya sampai sepanjang itu. Nah, Tuhan suruh spesifik di ayat yang tadi kita baca, yang di bawah itu sangkakala tanduk domba. Nah, ini yang tanduk domba, kalau nggak salah. Karena tanduk apa lagi kah dia, kan gitu ya. Nah, jadi waktu saya pergi ke Tanah Perjanjian tahun 2011, pertama kali saya pergi ke sana. Nah, saya nabung buat beli ini. Ini mahal belinya bagi saya. Gitu ya. Udah gitu ini dicegat di bandara, nggak boleh dibawa. Hampir lah ini diambil sama imigrasi. Nggak, pokoknya saya bilang ini harus. Saya bilang ini alat ibadah. bukan buat saya jual, saya bilang ini buat alat ibadah, saya bilang. Gitu ya. Ya puji Tuhan lolos lah, kurang lebih begitu. Tapi saya kebayang Pak, Bu. Waktu Tuhan bilang orang-orang yang niup sangkakala, begitu ya. Jadi yang di depan itu yang pasukan, ada tabut perjanjian, kemudian ada imam-imam juga yang di bagian depan bawa sangkakala ini. Gitu ya. Ada momen di mana percayakah Bapak Ibu, kita harus memperkatakan apa janji Tuhan, imanmu kepada Tuhan walaupun kau belum dengar. Halo? Walaupun kau belum terjadi dalam kehidupanmu, engkau masih bingung itu akan terjadi apa enggak, harusnya engkau tetap saksikan. Itu maunya Tuhan. Itu adalah bentuk kepercayaan yang lebih lagi daripada poin pertama dan poin kedua. Karena engkau udah afirmasi, engkau kasih tahu sama Tuhan bahwa terima kasih Tuhan buat mujizatnya walaupun aku belum merasakan mujizatnya. Kan itu yang dikerjakan. Nah, di ayat yang terakhir yang tadi kita baca, ayat yang ke-16, ketika Yosua suruh tiup sangkakala ini, semua tembok itu runtuh. Kan kita tahu ya ayat-ayat berikutnya ya. Saya nggak perpanjang. Tapi kapan tembok itu runtuh? Waktu sangkakala itu dibunyikan. Kapan tembok itu runtuh? Waktu sangkakala itu dibunyikan dan bangsa Israel bersorak-sorai. Itu doang. Jadi yang rubuhin siapa? Tuhan. 100% Tuhan. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita gak? Apakah waktu kita benar-benar bersorak-sorai, kita bersyukur sama Tuhan, ucapan syukurmu engkau perkatakan setiap hari, saya percaya itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena mulut kita punya kuasa. Jangan sampai kita, Bapak Ibu, jadi kayak Nabi Zakaria, tahu gak? Tuhan tutup mulutnya biar dia gak ngomong dulu loh. Tuhan tetap sayang sama dia gak? Tuhan tetap sayang. Ujung-ujungnya Tuhan buka mulutnya, kan gitu ya. Tapi Zakaria ditutup mulutnya sama Tuhan biar gak ngegosip macam-macam sama orang lain. Biar gak ngegosip keraguan-raguan mujizat Tuhan terhadap kehidupannya dia sama Elizabeth. Iya kan? Tuhan tutup mulutnya cuma biar gak ngomong. Sampai anaknya lahir baru dia ngomong lagi. Sampai Yohanes Pembaptis lahir baru dia ngomong lagi. Saya mau bilang itu buktinya Tuhan concern sama mulut kita. Tuhan tahu dari mulut kita bisa keluar kutuk atau keluar perkataan berkat. Kan gitu. Yang mengerti katakan amin. Jadi waktu Yosua bilang suruh tiup ini, tentunya dari perintah Tuhan, mereka baru bersorak-sorai. Mereka baru mengucap syukur, begitu ya. Coba saya tiup ya. Saya belajar udah lama banget tapi nggak bisa-bisa. Karena saya hidup nggak zaman dulu ya. Ini nggak ada isinya Bapak Ibu, ini cuma lobang doang. Niupnya agak susah. Tuh, gagal satu ya. Kan harus panjang. Kalau nggak panjang temboknya nggak runtuh kan gitu. Yang saya tahu pasti yang niup udah jago gitu ya. Kalau saya yang disuruh niup ntar nggak rubuh-rubuh karena nggak panjang. Khotbah ini gak akan berakhir sampai saya bisa tiup. Enggak ya, bercanda. Coba sekali lagi Bapak Ibu ya. Bisa lah, lumayan panjang ya. Karena kurang olahraga jadi napasnya gak panjang. Tapi saya mau bilang Pak, Bu. Sangkakala itu menunjukkan suatu penyerahan yang tinggi sama Tuhan. Ya gak? Sangkakala itu bagi saya seperti simbol waktu kita bilang sama Tuhan,
Ini pekerjaannya Tuhan, bukan pekerjaan saya. Sama seperti T yang terakhir. Tuhan melakukan apa yang aku tidak dapat lakukan. Itu loh maksudnya. Nah, hari-hari ini kita masih lakukan itu atau enggak? Masihkah kita bersorak-sorai sama Tuhan? Masihkah kita katakan afirmasi-afirmasi itu sama Tuhan? Saya berdoa biar setiap kita hari ini kita belajar dari kisah Yosua bersama dengan bangsa Israel tembok Yeriko. Kita harus taat, ada waktunya kita diam. Kalau Bapak Ibu masih belum dengar suara Tuhan, ambil waktu diammu. Kalau perlu berdoa. Waktu lalu para pendoa pergi ke rumah doa, berdoa. Berhari-hari dia di situ. Gitu kan? Bisa, boleh. Naik ke menara doa, kita punya menara doa di SICC, betul? Kalau Bapak Ibu yang online, di sini juga ada menara doa Rayon 1H, Bapak Ibu bisa ikut. Dengar suara Tuhan, diam dulu, siapa tahu dengan kita diam, telinga kita terbuka. Sama yang terakhir kita terus bersorak-sorai buat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saya boleh undang WL Singer maju ke depan. Mari kita tundukkan kepala kita Bapak Ibu. Biar firman Tuhan hari ini kita izinkan Tuhan yang memimpin terobosan kita. Kita izinkan Tuhan yang merobohkan setiap tembok Yeriko kita. Mungkin hari ini coba Bapak Ibu sebentar ini coba ingat. Apakah ada tembok-tembok yang masih engkau hadapi hari ini? Apakah ada tembok-tembok yang mungkin memang selama ini masih ada di depanmu? Pertanyaan pertamanya, apakah benar-benar kita sudah taat? Karena ketaatan itu adalah kunci yang penting untuk kita bisa merobohkan tembok itu. Jangan-jangan kunci ketaatan itu Tuhan belum dapatkan, makanya Tuhan belum robohkan. Mungkin. Mari terus berdoa di tempat dudukmu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan lagu ini dari awal. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan sama-sama. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama. Katakan jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu,
bersyukur, kami percaya mungkin ada tembok-tembok yang masih ada dalam kehidupan kami. Tapi biar ajari kami keluar dari tempat ini, kami jadi orang yang taat sepenuhnya sama Tuhan. Taat secara totalitas. Ajar kami untuk diam, duduk, mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk setiap kami. Ampuni kami kalau kami terlalu sibuk dengan hal-hal yang gak penting. Ampuni kami ya Tuhan, waktu kami mungkin mengacuhkan suara Tuhan. Tuhan izinkan kami ya Tuhan, kami mengalami kemenangan. Biar waktu kami bersorak-sorai, waktu kami memujikan sangkakala itu, waktu tanda kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Engkau yang merobohkan setiap tembok itu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Engkau angkat, yang penuh pergumulan Tuhan jawab doanya. Dan kami percaya seisi keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Kesehatan kami diberkati, usaha pekerjaan kami, sekolah kami, studi kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dalam satu nama Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua sama-sama katakan amin.